Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ini perkara-perkara yang sangat kita butuh untuk kita amalkan agar berangkatnya kita ke masjid untuk salat Jumat atau menunaikan ibadah salat Jumat hari demi hari lebih sempurna. Hari demi hari lebih sempurna. Yaitu kita tambah daripada sunnah-sunnahnya. Kalaupun sunnah-sunnah tersebut alhamdulillah sudah diamalkan, lebih disempurnakan dari segi makna yang ada di dalamnya tersebut. Ayo. Sunnah-sunnah dalam sholat Jumat dan hari Jumat sangat banyak. Di antaranya adalah satu, mandi. Mandi di hari Jumat sangat dianjurkan. Mandi di hari Jumat sangat dianjurkan. Kapan masuk waktunya? Yang pertama daripada sunnah-sunnahnya mandi Jumat adalah di hari Jumat adalah mandi. Sunnah-sunnah di hari Jumat. Yang pertama adalah mandi. Lah mandi ini kapan masuk waktunya, kapan keluar waktunya? Masuk, keluar. Masuk waktunya dari mulai adzan subuh. Dari mulai subuh. Keluar waktunya kalau sudah habis waktu salat Jumat, itu dengan salamnya imam. Cuman kalau misalnya kita ditakdirlah sama Allah belum ditakdir untuk bisa mandi Jumat sebelum salat Jumat, maka sebagian ulama Syafi'iyah menganjurkan untuk diqadha setelah salat Jumat. Jadi kalau ketinggalan ada, jangan sampai ketinggalan qadha. Ayo. Disunnahkan bagi yang akan menghadiri sholat Jumat untuk mandi. Dan waktunya dimulai setelah terbitnya fajar pada hari Jumat sampai tidak ada harapan untuk dapat menghadiri sholat Jumat. Sudah habis, istilahnya sudah akan ada kemungkinan untuk sholat Jumat. Artinya imam sudah ngangkat dari ruku di rakaat kedua. Berarti artinya sudah tidak mungkin sama sekali untuk mendapatkan sholat Jumat. Ayo. Dan yang lebih afdol adalah ketika akan berangkat menunaikan sholat Jumat. Kita tahu bahwa waktunya masuk dari mulai subuh. Seperti subuh sekarang sudah masuk waktunya untuk sholat Jumat, untuk mandi sholat Jumat. Nah, kemudian yang lebih utama kapan? Ketika kita akan berangkat, 10 menit sebelum berangkat, 5 menit sebelum berangkat, itu lebih utama daripada dari mulai adzan subuh. Meskipun waktunya masuk dari subuh. Misalnya kita mandi subuh sekaligus kita mandi niatkan untuk sholat Jumat, cukup. Misalnya nanti setelah kita mandi sholat, misalnya mandi subuh itu sebelum sholat subuh kita mandi, pas adzan subuh ini sudah masuk waktu subuh, kita mandi untuk sholat Jumat, kemudian kita tidur istirahat sebentar dan lain-lain. Apakah wajib diulang lagi? Tidak, cukup sudah sekali itu. Cuman yang lebih utama supaya keluar dari pendapatnya sebagian ulama yang mengatakan tidak masuk waktunya kecuali ketika kita akan berangkat. Di antaranya Imam Malik. Imam Malik mengatakan maksudnya waktunya mandi Jumat itu ketika kita akan berangkat ke sholat Jumat. Ayo. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal haq 'alal muslimin ay yaghtasila ahaduhum yaumal jumu'ah. Dia itu satu ketetapan ya. Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Rawahu Tirmidzi. Artinya merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yaitu hendaklah mereka mandi pada hari Jumat. Maksudnya kewajiban di sini adalah perintah yang sangat dianjurkan, bukan artinya kalau ditinggalkan dosa. Karena kewajiban ketika biar nama wajib. Kalau dia nazar untuk sholat Jumat maka wajib untuk sholat Jumat. Tapi kalau tidak nazar tidak jadi wajib. Yang lebih utama apa? Yang lebih utama waktu kita mandi sholat Jumat itu jangan cuma bas nawaitul ghusl li sholatil Jum'ah, saya niat mandi untuk sholat Jumat. Bukan, tapi diniatkan juga untuk niat-niat yang lain kita tambah. Kita tambah dengan niat-niat yang lain sehingga jumlah niat yang kita niatkan itu bisa 10, 20. Terakhir kita tutup sebagaimana niatnya Nabi Muhammad waktu mandi Jumat. Sebagaimana niatnya orang-orang saleh ketika mereka mandi Jumat. Itu sangat dianjurkan. Bedanya mandi di hari Jumat dengan mandi di hari Idul Fitri, kalau mandi di hari Jumat itu untuk sholat. Kalau mandi di hari Idul Fitri untuk hari Idul Fitri, bukan untuk sholat Idul Fitri. Makanya kita waktu mandi Jumat itu kita niatkan nawaitul ghusla li sholatil Jum'ah.
saya niat mandi untuk sholat Jumat. Kalau hari Idul Fitri, nawaitul ghusla liyaumil id, untuk hari Idul Fitri, meskipun mau hadir sholat dengan kaum muslimin di masjid atau tidak mau hadir. Tapi kalau sholat Jumat disunahkan untuk mandi sholat Jumat kalau kita akan menghadirin sholat Jumat. Lainnya kalau misalnya perempuan tidak mau hadir, mau di rumah, mau sholat zuhur di rumah, maka tidak sunnah bagi dia. Ya, menurut pendapat yang kuat dari mazhab Imam Syafi'i. Ayo. Artinya barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka termasuk perbuatan yang boleh dan baik. Nah. Dan barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih utama. Nah. Faedah pertama, setelah mandi untuk sholat Jumat maka dianjurkan oleh sebagian ulama untuk membaca Ya Muhaimin 100 kali. Nah, ini dianjurkan di zikir yang khusus, isim min asma'illah ta'ala yang khusus dibaca setelah mandi sholat Jumat. Setelah kita keluar dari kamar mandi sholat Jumat itu kita baca Ya Muhaimin, Ya Muhaimin, Ya Muhaimin berapa? 100 kali. Jadi, itu amalan dari sebagian salafus saleh. Mereka kalau setelah mandi sholat Jumat baca ism min asma'illah ta'ala al-husna Ya Muhaimin 100 kali. Ayo. Faedah kedua, mandi untuk sholat Jumat hanya sunnah dilakukan bagi yang akan menghadiri sholat Jumat. Sunnah lil hadiri. Meskipun yang hadir itu masuk golongan yang wajib hadir, seperti kalau dia balik, laki, berakal, mukim, mustautin, itu wajib mereka untuk apa namanya itu, untuk sholat Jumat. Atau tidak wajib, tapi ada keinginan untuk menghadirin, seperti apa? Perempuan, orang yang lagi musafir, budak, tidak wajib mereka untuk menghadiri, untuk menghadiri sholat Jumat. Cuman jika ingin hadir, maka dianjurkan bagi setiap individu di antara mereka untuk mandi sebelum berangkat. Ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama disunnahkan bagi yang akan menghadiri sholat Jumat ataupun tidak, sebagaimana mandi pada hari raya. Sebagian ulama mengatakanlah mandi di hari Jumat disunahkan bagi semua orang yang ingin mandi, meskipun akan menghadiri sholat Jumat atau tidak menghadiri sholat Jumat. Itu ya. Dalam kitab Mughnil Muhtaj dijelaskan, misalnya ada istri kita di rumah tidak mau hadir sholat Jumat, menurut pendapat sebagian ulama disunahkan meskipun tidak hadir. Maka kita anjurkan mereka ini maka akan mandi, cuma daripada mandi begitu aja tidak menghasilkan pahala, nanti mandi kan menghasilkan pahala, yaitu suruh niatkan mandi untuk sholat Jumat meskipun dia tidak akan hadir, taglidan kepada sebagian ulama yang mengatakan sunnah. Begitu ya. Yusannu al-ghuslu li hadiriha, ay liman yuridu huduraha wa illam tajib alaihi al-jum'ah li hadithi idza jaa ahadukum al-jum'ah falyaghtasil. Wa qila yusannu li kulli ahadin hadara amla kal-aid. Intaha Mughnil Muhtaj. Faedah ketiga, jika tidak mampu mandi sebelum menghadiri sholat Jumat, ada udzur-udzur tertentu, misalnya ada luka di badannya tidak mampu dan lain-lain, maka dianjurkan untuk digantikan dengan tayamum. Ayo, kalau tidak mampu mandi diganti dengan tayamum. Ayo. Maka sunnah untuk diqadha setelah selesai menghadiri sholat Jumat. Hal ini menurut pendapat Imam Ibn Hajar radhiyallahu an. Menurut pendapat Ibn Hajar, kalau kita tidak sempat, sibuk dari pagi sampai pas lagi mau Jumatan sibuk tidak sempat mandi, maka tidak masalah, hadir dulu sholat Jumat setelah wudhu dan lain-lain, kemudian setelah pulang dari Jumatan mandi qadha sholat Jumat. Yaitu kita tahu bahwa ini adalah sunnah menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Ayo. 2. Membersihkan dan merapikan tubuh seperti mencukur bulu ketiak. Sunnah kedua daripada sunnah-sunnahnya apa? Ketika akan berangkat sholat Jumat itu membersihkan diri, motong kuku, cukur rambut dan lain-lain. Betul, ayo. Tujuannya apa? Agar kita menghadirin sholat Jumat dalam keadaan yang sangat sempurna. Karena sayyidul ayyam dan sholatnya paling utamanya sholat dalam seminggu. Tidak bisa tergerak hatinya seseorang untuk mengamalkan, untuk memperhatikan di masalah ini dengan kasih perhatian yang lebih, kecuali memang ta'zimnya kepada Allah lebih. Karena seluruh anggota tubuh ini bisa bergerak dengan hati. Kalau hatinya sudah diperintah, hatinya dapat taufiknya Allah ja'alna minhum, maka kita akan mudah mengerjakan perihal tersebut, dan akan perhatian di perihal tersebut ini. Ayo. Seperti mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, memotong kuku, menggunakan siwak dan lain-lain sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat dianjurkan ketika kalau kita di posisi-posisi yang aurat,
seperti bulu kemaluan dan lain-lain untuk jangan dibuang di lantainya kamar mandi. Apalagi lantai kamar mandi ini bukan kamar mandi khusus pribadi dia, tidak ada yang masuk kecuali dia sama istrinya misalnya. Ini kamar mandi umum, ada anaknya, ada pembantunya, atau ada orang lain, atau mungkin di masjid dan lain-lain. Kalau di rambut-rambut di posisi yang haram kita mandang dalam keadaan muttasil bersambung, maka haram juga kita mandang dalam keadaan munfasil. Karena fuqaha mengatakan ma yahrumu nadharuhu muttasilan yahrumu nadharuhu munfasilan. Artinya kita buang ke WC atau buang ke tempat-tempat yang lain sekiranya tidak kelihatan orang lain. Itu juga menunjukkan makarimul akhlak ini. Ayo. Man igtasala yaumal jum'ah fa ahsana ghuslah wa labisa min salihi thiyabihi wa massa min tibi baitihi aw duhnihi wa gada wabtakar ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra. Allah. Wa ziyadatu thalathati ayyamin min allati ba'daha. Rawahu Ibnu Hibban wa Abu Ya'la. Jadi Rasulullah menganjurkan beberapa poin. Yang pertama apa dibilang? Artinya barang siapa yang mandi pada hari Jumat secara bersih, mandi pertama secara sempurna ini, ayo. Dan memakai pakaiannya yang paling baik yang dimiliki, pakai pakaian yang paling baik. Usahakan ini kalau bisa, kalau mampu dikasih rezeki sama Allah, bisa punya baju khusus untuk sholat Jumat. Itu dikhususkan dengan tujuan untuk mengagungkan hari Jumat. Itu punya pakaian yang sangat bersih untuk. Kalau bisa pakaian putih, jangan pakai selain putih kalau hari Jumat. Ya. Secara bersih dan pakaiannya misalnya putih kurang bersih masih belum dicuci dan lain-lain, ya inti atur dari hari Kamis. Inti punya seminggu penuh, masa tidak bisa perhatian untuk hari Jumat satu. Inti atur dari hari Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya, taruh untuk hari Jumat. Perhatiannya kita di poin yang sangat kecil itu menunjukkan ta'zim al-'abd lillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bersih dan memakai pakaiannya yang paling baik yang dimiliki, dan memakai minyak wangi dari rumahnya. Pakai parfum bagi orang laki. Tapi kalau perempuan jangan pakai parfum kalau mau hadir Jumat. Kecuali kalau sudah masuk ke lokasi masjid yang khusus untuk mereka, dipakai sedikit yang sekiranya 10 menit 20 menit sebelum keluar di masjid sudah hilang aromanya. Jadi pakai parfum. Ini pakai parfum bagi yang orang laki. Ya, terus yang ketiga, terus atau memakai minyak rambut. Atau yang mengatur ini posisi rambutnya dirapikan. Itu kadang orang mau hadir walimah diratur rambutnya. Mau hadir acara-acara besar dirapikan bajunya. Ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala hari Jumat. Siapa yang lebih berhak untuk diagungkan? Makhluk wala Allah? La syak Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan. Cuman apakah ada tindakan dengan perbuatan kita atau hanya perkataan? Kalau semuanya, kalau ditanya sekarang itu ngagungkan siapa? Makhluk wala Allah 100%. Seluruh umat manusia mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ini umat Islam muslimin ini. Cuman agungkan dengan perbuatan kita. Agungkan hari Jumat. Ayo. Dan berangkat pada permulaan waktu. Ya, berangkat pada permulaan waktu. Misalnya seukuran lah, misalnya paling minim lah 15 menit sebelum khatib naik atau berangkat pada permulaan waktu. Kalau bisa lagi setengah jam, lebih ahsan lagi kalau 1 jam sebelum khatib naik. Tujuannya apa? Supaya bisa sholat 4 rakaat. Per rakaatnya baca 50 dari surat Al-Ikhlas. Kenapa? Kalau bilang karena orang yang ngerjakan ini tidak mungkin meninggal kecuali setelah tahu di mana posisinya di surganya Allah. Ditunjukkan sama Allah di posisinya. Sebelum meninggal bakal tahu dia di mana posisinya. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kita baca Bidayatul Hidayah. Naam, ya Allah, sekarang tergantung waktunya untuk ngamalkan. Ayo. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dari hari Jumat tersebut. Dari 5 ini kita kerjakan. Apa yang kita dapatkan? Pertama, ampunannya Allah dari Jumat ke Jumat ditambah sama Allah 3 hari. Artinya 10 hari. Dari Jumat sekarang ditambah Sabtu, Minggu, Senin. Semuanya dalam ampunannya Allah Subhanahu wa taala hari-hari tersebut. Apa syaratnya 5 tadi tuh? Mandi, pakaian putih, parfum, berangkat mubakir. Ayo. Maka Allah akan memberikan ampunan dari hari Jumat tersebut ke Jumat yang akan datang. Dan ditambah 3 hari setelahnya. 3. Memakai pakaian yang berwarna putih dan baik.
Tidak harus bagus, dan harus beli baru ndak. Pakaian putih bersih, bismillah dipakai. Niatkan waktu make, sebatas cumankan la, hanya batas untuk imtithal amr Rasulillah. Ana make semata-mata untuk mengerjakan perintahnya Rasulullah. Faqat bas. Lebih utama dari cuman karena mengharap pahala. Ya. Dan disunnahkan pula untuk memakai surban. Lebih utama. Karena sholat pakai surban lebih afdal daripada sholat tidak pakai surban. Sebagian ulama menyebutkan, bukan hadis ya. Imamah, pakai imamah jika memiliki ya. Dan disunnahkan bagi sang khatib untuk menghias diri dengan sebaik mungkin. Apalagi kalau khatibnya yang akan ceramah khutbah Jumat, maka jangan dianjurkan dia bisa ngasih contoh dengan perbuatan dia sebelum perkataannya. Ini sangat dianjurkan untuk khatib untuk pakai pakaian yang putih. Nunjukkan apa? Ngajarkan kepada para mustami'in, para pendengar, para jamaah Jumat. Begitu ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum al-bidha, rawahul Baihaqi. Katanya Rasulullah, pakailah dari pakaian kalian yang warnanya putih. Perintah dari Rasulullah, ilbasu, Rasulullah merintahkan. Begitu ya. Artinya pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. 4, memakai minyak wangi. Yang waktu pakai minyak wangi dianjurkan bagi orang laki-laki. Lebih utama lagi kalau ini diiringi dengan adab-adab pakai minyak wangi. Jadi pakai minyak wangi, pakai minyak wangi ya, usahakan cuma pakai adabnya. Juga yang paling penting jangan pakai yang ada alkoholnya. Khurujan min khilaf, supaya kita keluar dari pendapat yang mengatakan alkohol hukumnya najis. Ada perbedaan pendapat antar ulama, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Apalagi kita mau berangkat sholatnya sholat Jumat, jangan pakai yang ada alkoholnya. Ada minyak-minyak biasa yang botol kecil, taruh di tangan, digosokkan di badan, itu ahsan. Jadi, supaya sholatnya kita sah menurut pendapatnya seluruh ulama. Tidak ada satupun yang mengatakan tidak sah dikarenakan baju kita najis. Ya. Yang paling afdol adalah memakai minyak misik yang dicampur dengan air bunga mawar jika memiliki. Jika memiliki, atau minyak wangi apapun ini, kan ini kesulitan ini dengan jenis yang semacam ini, atau sebagian orang kadang keinginannya beda-beda, aroma yang diinginkan juga beda-beda. Tidak masalah aroma apapun, cuma yang lebih utama kalau ini, karena ini yang jenis yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun ala kulli muslimin yaumal jum'ah." 3 perkara sangat dianjurkan untuk setiap muslim di hari Jumat, katanya Rasulullah. Ayo. As-siwak, siwak harus punya. Jangan terus berangkat sholat Jumat tidak pakai siwak. Wal ghuslu, musibah kabirah. Karena ente bisa sholat 2 rakaat di hari Jumat, bisa sholat 140. Itu mau dikasih yang 2 rakaat apa yang 140 pahalanya? Kok gimana? Lah kalau 2 rakaat di plus siwak dikali 70, 140. Itu ya. 140 kalau ente kelebihan pahala, misalnya kasihkan ke orang tuanya ente yang 138-nya. Bagi-bagikan ke orang tua, kakek, nenek, gitu. Bentuknya apa ya? Wal ghuslu mandi di hari Jumat ya. Wattibu in wajadahu. Wal ghuslu ini juga sebagian salafus saleh, ini bukan dari hadis, ini sebagian dari salafus saleh menganjurkan kalau kita mandi di hari Jumat, niatkan juga sebagai wakil dari umat Nabi Muhammad, dari kaum muslimin wal muslimat yang belum sempat mandi Jumat. Jadi supaya pahalanya kita keluar dengan miliaran hasanat. Kita sama-sama pakai ini, sama-sama pakai air kamar mandi. Berapa canting misalnya dipakai 20 canting datangkan miliaran hasanat. Ada satu orang masuk kamar mandi 20 canting, 30 canting habis, tidak ada hasanat cuma 1-2. Kenapa? Kurangnya niat yang baik waktu dia kerjakan di kamar mandi untuk mandi Jumat. Ayo. Wattibu in wajadahu. Ayo. Rawahu Ahmad. Nah. Artinya 3 perkara yang merupakan hak bagi setiap muslim pada hari Jumat, yaitu memakai siwak, mandi, dan memakai minyak wangi jika memilikinya. Ya. Faedah: memakai minyak wangi hukumnya adalah sunnah, kecuali pada 2 masalah, yaitu jika dalam keadaan berpuasa fardu atau sunnah. Kita lagi puasa Ramadan, mau berangkat Jumatan pakai minyak wangi? Enggak. Kenapa? Karena lagi puasa. Orang yang lagi puasa dianjurkan untuk menjauhin perkara-perkara yang fiha tarafuh. Bentuknya apa ya? Maka hukumnya adalah makruh menggunakan minyak wangi. Nah, sebagian ulama memperkecualikan kalau Jumat. Sebagian ulama memperkecualikan kalau hari Jumat tetap disunnahkan. Ayo, lain hanya untuk sholat-sholat lainnya selain Jumat. Ayo.
Berikutnya, jika dalam keadaan berihram haji atau umroh. Dia mau berangkat Jumatan tapi lagi ihram haji, umroh. Haram dia pakai minyak wangi. Ya? Maka hukumnya adalah haram menggunakan minyak wangi. 5. Memperbanyak membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Waktu kita berangkat untuk pakai minyak wangi ini atau waktu kita pakai minyak wangi, sangat dianjurkan minim kita baca doanya orang pakai minyak wangi, yaitu apa? Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah. Itu sangat dianjurkan karena fadilahnya sangat besar meskipun hadisnya dhaif, lakin yu'mal fadail a'mal. Sebagian ulama menyebutkan pahalanya barang siapa yang mengatakan Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah waktu dia pakai parfum, maka Allah akan ampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Lebih utama lagi kalau bisa ditambah salawatnya, sebagian ulama diantaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad at-tayyibil mutayyib al-habibil mustafa al-mugarrab salatan tuniluna biha kulla maqsadin wa matlab. Pakai minyak wangi. Hatta minyak wanginya pun sedikit, sebotol ini bisa datangkan miliaran hasanat kalau sekali pakai caranya. Kalau kita tidak perhatian gitu, kadang kita ambil 2 botol, 3 botol, habis minyak wanginya wala sekali hatam baca. Ini kerugian yang sangat besar ini. Ayo. Memperbanyak membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan pada siang hari Jumat. Pada siang hari Jumat paling minim 1 kali. Dari mulai malam Jumat sampai kita ngerjakan sholat Jumat paling minim 1 kali. Lebih utama lagi kalau 3 kali. Malam Jumat 1 kali, subuh Jumat sebagai kayak gini 1 kali, nanti lagi di masjid 1 kali. Yang ini kita bisa kerjakan kalau kita 1 jam minim lah sebelum khotib naik 1 jam. Khotib naik jam 11 lebih 10, kita jam 10 lebih 10 sudah di masjid. Sholat 4 rakaat, baca kahfi 1 kali, niatkan untuk bekal akhirat kita. Ya ini karena ini yang akan dibawa, kalau lainnya akan ditinggalkan semua nanti. Ya? Ukuran yang paling sedikit dalam membacanya adalah sebanyak 3 kali. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Ya. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang meneranginya di antara 2 Jumat. Dari Jumat sini sampai Jumat berikutnya. Yang tadi yang di sini nih fadilahnya apa? Maghfirah. Dari mulai Jumat sampai Jumat berikutnya plus 3 hari. Ditambah surat Kahfi, cahaya dari Jumat ke Jumat. Itu labas kita pakai level yang kedua dulu. Namanya ibadatut tujar. Ibadahnya pedagang. Ada namanya ibadahnya budak. Ada namanya ibadahnya orang yang merdeka. Kalau ibadahnya budak ini kalau seandainya dia tidak ngerja, kalau tidak dipukul, tidak dikerjakan. Artinya apa? Misalnya meninggalkan sholat zuhur karena kepaksaan, kalau tidak masuk sholat zuhur masuk neraka jahanam. Makanya dia ngerjakan sholat zuhur, ngerjakan sholat asar, maghrib, isya, subuh. Itu ibadatul abid. Ibadahnya orang yang budak. Yang kedua, ibadahnya tujar, pedagang. Karena ada pahalanya gini, pahalanya gitu, pahalanya gini, pahalanya gitu. Itu ibadatul tujar. Labas masih ahsan tingkatannya. Yang ketiga, yang level yang VIP. Itu ibadatul ahrar, ibadahnya orang merdeka. Dia tahu keutamaan-keutamaan semacam ini makanya. Cuman dicari cuman ridhonya Allah satu. Tidak nyari pahalanya wala takut sama nerakanya. Tidak nyari surganya wala takut sama nerakanya. Yang dicari cuman ridhonya. Dan nyenangkan hatinya Rasulullah, itu tok sudah. Itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, adha'a lahu an-nur ma bainahu wa bainal baitil atiq." Terus jangan kita setelah dengar hadis ini dan hari Jumat ini masih belum sempat baca surat Kahfi meskipun sekali. Qal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah bitaufik hatta nufi. Kalau kita datang pas khotib naik ya tidak sempat, jelas. Kalau datang misalnya 30 menit, 50 menit, 40 menit sebelum khatib naik, masih mungkin insyaallah sempat nutut baca surat Kahfi. Artinya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya dari mulai tempat posisinya sampai ke Baitul Atiq. Baitul Atiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama, yudhi'u bihi yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain." Fadilah yang kedua. Ya. Artinya barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia baca Kahfi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya dari mulai bawah kakinya sampai langit. Dari bawah kaki sampai langit.
Mana kalau tidak tampak? Nanti di hari kiamat tampak. Karena kalimatnya Rasulullah hak. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha salawatullah wassalamu alaih. Ayo. Meneranginya pada hari kiamat. Dan diberi ampunan untuknya antara 2 Jumat. 6. Memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad.